Baik, salam budaya, selamat malam pemirsa Joko Payu dimanapun Anda berada. Pada malam ini di Wisma Seni ISI ya Mas ya, Wisma Seni ISI Solo, saya akan ngobrol-ngobrol ringan seputaran penataan artistik seni pertunjukan. Kebetulan malam hari ini saya bertemu dengan seorang seniman, Mas. Namanya Mas Yeh. Saya tidak tahu nama lengkapnya siapa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya untuk referensi lah tentang bagaimana penataan pentas seni pertunjukan teater khususnya. Selamat malam Mas Yeh. Mas Yeh. Selamat malam Mas. Matur nuwun Mas Yeh sudah sudah bersedia untuk ya kita ngobrol-ngobrol lah. Kebetulan saya masih ada di Solo ini, mungkin bisa diceritakan tentang seputaran kiprah panjenengan selama berpuluh tahun itu Mas ya. Mas ya, aslinya mana Mas ya? Ya perkenalkan saya Sugeng Yeh. Kalau saya lahirnya ada di Jogja. Lahirnya di Jogja, terus terdampar di Solo. Artinya waktu itu saya kuliah di ISI Solo di seni rupa. Program studinya Tata Rupa Pentas, yaitu Tata Rupa Pentas itu kuliah yang mempelajari tentang aktivitas artistik istilahnya. Di situ ada belajar tentang panggung, ilmu tata cahaya, tata rias, ada fotografi, ada macam-macam. Ini mata kuliahnya ada di situ. Jadi waktu itu saya menjadi mahasiswa di namanya Tata Rupa Pentas, jurusan Tata Rupa Pentas itu. Itu tahun berapa Mas ya? Saya masuk di ISI Solo angkatan 89. Angkatan pertama? Angkatan pertama di jurusan itu, angkatan pertama di jurusan. Itu waktu itu kampusnya masih di Mesen sana Mas, enggak salah? Enggak, sudah di sini Pak. Sudah di sini. Sudah di sini, sudah di Kentingan sini, Kentingan Solo sini, Mas. Sudah di situ. Kemudian sampean mulai tahun 79 Mas ya? 79 ya tadi. 89 saya kuliah 89 itu ditempuh dalam berapa tahun? Kalau ngomong penemu kuliah itu saya itu termasuk mahasiswa yang beler istilahnya, yang tidak disiplin. Artinya sebelumnya itu kan hanya D3, tapi aku menyelesaikan kuliah itu di 6 tahun lebih. Sudah kena surat DO berapa kali gitu. Oh gitu, tapi masih bertahan. Masih bertahan karena ngejar status. Terus gelarnya apa Mas ya itu? Itu diploma, jadi AMD. Oh, ahli madya. Ahli madya di situ Pak. Ya itu seputaran panjenengan punya. Kalau apakah Mas ya ini ketika masih remaja atau pemuda itu punya cita-cita untuk kuliah di penataan artis seni pertunjukan itu Mas ya? Saya kebetulan keluarga saya itu keluarga seni, bapak saya seni rupa dan lebih di kriya, artinya bapak lebih di kriya, seni rupa kriya. Nah saya sebelumnya kecilnya malah nggak cita-cita menjadi seniman, karena melihat kehidupan orang tua saya untuk menghidupi 5 saudara, ada 5 anak itu berat. Jadi dari situ sebenarnya rada anak, wah seniman ini ra iso ngurip. Kecilnya waktu itu pengennya jadi wong ekonomi, soalnya orang berarti pegawai bank di Tiongkok gitu. Tapi bahwa garis ataupun istilahnya orang Jawa bilang uyuh ini iso diselaki, nggak bisa dihindari. Oh gitu. Dan akhirnya tetap aja saya masuk di wilayah seni, yang kebetulan waktu itu saya itu kalau di teater itu divirusi oleh Gandrik. Divirusi oleh Gandrik. Kecil saya itu kan teater. Oh panjenengan pernah di teater Gandrik Jogja juga ya? Iya, waktu kecilku kan teater Gandrik itu kan latihan di rumah saya, dan kebetulan di rumah saya dan situ waktu lagi nonton terus teater Gandrik itu akhirnya aneh kena virus neng teater kan. Dan di situ mulai awal kenal dan tertarik di dunia tata artistik tuh lihat ngewangi Gandrik itu lihat lampu iso wapi men iso
Padahal waktu itu sampean masih kecil ya Mas? Ya SD, masih SD SMP. Tapi waktu sudah itu. bisa menangkap aura seninya itu sudah. Ya nggak tahu apakah itu karena turunan atau karena dari leluhur saya juga seniman tari. Nah nggak tahu kan, tapi ada ketertarikan di situ, makanya rada akhirnya dari mone pengennya jadi wong sugih ekonomi pegebang ya tetap akhirnya jegur lagi di situ dari titik awalnya ketika tertarik di dunia artistik ada di waktu itu divirusi oleh teater Gandrik waktu itu. Berarti benih-benihnya itu dari teater Gandriknya Mas Budet itu. Ya waktu itu kan teater Gandrik kan teater kampung, Mas Budet belum ada, belum bergabung. Itu masih teater Gandrik awal banget. Masih Mas apa? Cucu Prabowo, masih Mas Cucu Prabowo, Mas Heru Kusramurti, Susilo Nugroho, Novi Budianto, Sepnu kan itu. Kalau nggak salah dulu pernah tampil di TVRI itu ya, tahun 70-an nggak salah itu saya. Kalau itu di 90-an tuh, di 90-an itu kan teater Gandrik itu di TVRI itu kan. Ya. Itu sebelumnya kan teater Gandrik dulu kan pemenang lomba teater. Enggak, teater antar kampung di Kota Madya Jogja. Itu awalannya itu. Awal teater Gandrik itu di situ baru setelah itu jadi teater yang umum, profesional. Setelah di situ gabung Mas Budet, Mas Jadu dan macam-macam gitu. Kembali kepada basic latar belakang keluarga Mas. Memang menurut pengetahuan panjenengan itu Mas ya, itu apakah Mbah Kakung atau Mbah Putri juga seniman Mas menurut sepengetahuan sampean Mas? Ya kalau Mbah Kakung atau leluhur saya itu penari-penari keraton. Penari keraton ya kebetulan bapak itu sekali lagi adalah seni rupa kriya, ada batik, ukir itu kan. Kebetulan bapak ada guru di SMIK Jogja dan sebagai pengusaha waktu itu batik juga, tenun juga dan kayu itu mebel gitu kan. Itu memang jadi, aslinya memang berarti keturunan seniman kan. Lah ya, tapi kan melihat kehidupan orang tua saya untuk menghidupi 5 anak itu susah, jadi rasanya apa dia jadi seniman. Loh ketika sampean kuliah itu apakah memang disuruh orang tua atau sampean yang mau kuliah di jurusan bisa dikatakan itu? Saya kalau kuliah di seni itu dipaksa orang tua. Orang tua memaksa saya untuk ke seni. Nah, tapi saya itu ya itu rada berontak dengan melihat bapak itu rekoso banget nguripi dadi pengennya dadi pegawai bank. Istilahnya itu solutif itu. Iya. Gitu. Kalau saudara-saudara penyanyi Mas ya itu apakah memang juga seniman juga? Memangnya adik kakak keluarganya berapa orang Mas ya? Saya punya kakak 4, saya ragil. Semuanya itu sebenarnya basic kecilnya adalah pernah dididik tari. Semuanya anak tari dan kebetulan kakak saya 3 itu semuanya seniman juga. Yang satu yang barep seni rupa, yang nomor 2 itu penari, dosen tari juga, nomor 3 penari pakualaman gitu. Jadi sebelumnya ya Raisa menghindar. Ya, itu memang darah keturunan seniman semua kan. Raisa selak karo garis. Tapi di antara berapa orang saudara Mas ya? 4. Jadi 4 itu sama yang ASN ada mungkin? Ada yang 3-3-nya ASN. Semuanya jadi seniman kabeh. Ya, saya ya guru swasta wae. Lah sampean itu merasa diri menjadi seniman atau ora to Mas? Saya kalau dikatakan seniman ya enggak, karena nyandang seniman kanggo saya abot tenan ya. Artinya tanggung jawab ke kemasyarakatan, kemaslahatan masyarakat itu apa? Saya itu pekerja seni aja. Pekerja seni. Saya pekerja Maksudnya seni pekerja aja. seni dengan seniman itu lain toh Mas? Ya saya subjektif saya jadi lain ya, seniman saya jegur banget, artinya memang nawaitunya istilahnya memang berresah, bergelisah untuk kondisi-kondisi sensitif tentang kondisi-kondisi kemasyarakatan, terus itu wujudnya adalah karya. Kebetulan kalau saya itu lebih banyak supporting di belakang layar itu. Di belakang layar itu, jadi bisa katakan saya itu hanya pekerja seni. Itu termasuk panjenengan ketika digabung, bukan gabung ya, pokoknya di teater Gandrik ya, sebenarnya sudah keluarga besar, itu berarti panjenengan juga membantu pementasan misalnya tata pentas belum waktu itu karena masih kecil? Itu belum, saya masih membantu ditugasin masangi pamflet pakai lem kanji ya, itu di jalan-jalan itu. Di jalan-jalan sama almarhum Mas Jadu itu.
nambal-nambal kayak pamflet sak Jogja gitu. Lah itu masih belum beraktivitas, belum bantu. Tapi sampean ketika proses di Gandri itu apakah sampean juga sempat ketarik untuk menjadi seorang aktor gitu? Karena kan saya lihat teater Gandri kan semua kan pemain-pemain teater yang mumpuni. Aku nggak tahu, dari dulu tuh nggak tertarik menjadi aktor. Tapi ketertarikannya adalah nggarap visual tadi. Dengan ketertarikan awal-awal itu melihat tatanan lampu waktu itu, kalau Gandri itu namanya Mas Ndot yang menjadi penata lampunya. Itu menarik banget, lampunya iso gonta-ganti api dan iso nggawe adegannya iso dadi api. Ya itu ya. Akhirnya Pak sampean tertarik untuk di situ. masuk ke situ. Ya. Terus memutuskan untuk kuliah di Solo itu. Di sini kebetulan ada buka jurusan, kebetulan kakakku di sini kuliah tari di sini waktu itu di Solo. Lah itu saya disuruh di sini kuliah di sini karena bapak kelihatannya bapak melihat aku tertarik di situ juga. Ya tetap ramai itu wong tua. Ada insting nggak tahu. Tetap ramai mungkin. Mas ya, ketika sampean di teater Gandri itu kira berapa lama jangka waktunya itu Mas? Ini saya juga baru tahu kalau sampean itu ternyata dari awal itu terlibat di teater Gandri tadi. Saya juga baru tahu. Saya kalau di teater Gandri kan bukan anggota ya, untul bawang aja, untul bawang. Waktu itu kebetulan teater Gandri latihan di kampung saya, di rumah saya. Ya kebetulan saya jadi cah-cahin dilindil umbelen, ngomongnya Mas Budat ya, aku umbelen waktu itu. Itu gon ewang-ewang wae. Hanya untuk bantu-bantu masang-masang pamflet, untuk apa-apa bantu, belum beraktivitas. Itu berapa tahun Mas ya itu? Kira-kira kalau teater Gandri waktu itu saya dari SD sampai SMP ya sekitar 4 tahun lah ya. Berarti panjenengan merasa berproses menjadi dalam tanda kutip seniman tuh di teater Gandri itu? Ya itu bisa katakan itu virus awal bahwa mendudah ataupun merangsang modal seni ataupun jiwa seni ini neng kono. Kalau ngomong darah seninya itu aku ada, tapi yang merangsang memotivasi untuk saya terjun di wilayah seni pemanggungan, yaitu di artistik, ya awal mula ada di Gandri itu. Tentu panjenengan kan mau ya semacam berguru atau mencari pengalaman itu banyak ke senior itu, terutama ketika sampean berproses menjadi seorang seniman dalam tanda kutip tadi di teater Gandri itu, saya merasakan prosesnya itu dari situ, Mas. Kalau di teater Gandri saya belum belajar banyak tentang apa itu teater, apa itu artistik, enggak. Artinya untuk di Gandri itu adalah titik awal saya seneng sama namanya itu teater, itu namanya artistik atau visualnya, itu titik awalnya di situ. Kelanjutannya setelah aku kuliah di sini di Solo, nah itu baru saya bergabung di sebuah teater kampus UKM waktu itu namanya Teater Jejak di ISI Solo. Nah itu sama kebetulan ketemu sama teman-teman yang sama motivasinya sama, yaitu adalah belajar teater. Nah di situ saya gabung, tetap aja saya nggak tertarik untuk menjadi aktor. Saya dari dulu, dari tahun 90-an itu awal, tetap aku senengnya ada di artistik, kerja artistik. Tidak disuruh, ya sering ikut latihan A, I, U, O, bla bla bla, enggak suka lambene pada itu. Ya tapi kalau dikasih aku nggak mau, aku tetap pengennya ada di situ. Dari awal saya di kuliah gabung sama teater Jejak atau teater kampus itu di Solo, itu di wilayah artistik. Gitu. Alamat teater Gandri di Jogja itu mungkin juga perlu pemirsa tahu. Maksudnya di mana dari awal sampai sekarang itu, apakah di padepokannya Pak Bagong Khusus Diarso dulu, Mas? Awalnya bukan. Itu tadi kalau ngomong teater Gandri itu awalnya ada di sebuah teater kampung. Itu ada di Kampung Jogokarian di Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta itu. Itu awalnya latihannya di rumah saya, kebetulan di rumah saya ada gamelan. Dan itu menjadi tempat latihan, dan setelah itu pindah di tempatnya rumahnya tetangga saya juga kebetulan di Mas Susilo Nugroho. Oh iya, Mas Susilo. Itu juga hanya tetangga dengan saya, yaitu tetap di Jogokarian. Di sana lama terus. Itu lama di tempatnya Mas Susilo lama. Setelah itu pindah di Padokan
ya teater Gandrik itu kontrak rumah ada di Padokan deket pabrik gula Madu Kesmo. Setelah itu bernaung di Yayasan Bagong Kusdiarjo Di Bantul itu ya, di kompleknya Yayasan Bagong Kusdiarjo. Di situ kalau alamat anunya ada di situ, sampai sekarang ada di situ. Ya itu episode di Jogja Mas. Iya. Saiki kita ngobrol-ngobrol episode di Solo. Ya. Itu panjenengan masuk kuliah itu tahun berapa Mas ya? Saya itu sebelumnya 89 diterima jadi sebelumnya saya 2 kali 88 itu saya daftar, tapi niat itu tadi dipaksa. Aku mah guru ngawur, jadi disuruh ya supaya ngeyem-yemi wong tua ya, hanya orang tua gitu. Wis ndak niat sini ya ada tes untuk sekat apa itu ya ngawur. Maaf tak gambari kemauan laki-laki. Karena wanyel enggak sesuai karo. Makanya sampai 5 tahun tadi. Tapi sebenarnya kalau masalah setelah itu aku ulang di 89 itu ada kerentek, udah ada niat untuk kuliah ya, situ rada niat tesnya niat tadi keterima. Sebenarnya kalau masalah 6 tahun itu bukan masalah titik awal itu yang tidak, bukan. Kalau 6 itu beralasan ketika pertama kali jurusan tata rupa pentas diisi itu kan baru jurusan awal, ada semacam kelinci percobaan saya itu mahasiswa main. Jadi dosen-dosennya itu juga istilah latar belakangnya urung jelas, latar belakangnya senior murni semua. Iya, iya. Jadi antara dosen sama mahasiswa sinaune bareng. Berarti mahasiswanya dulu sedikit Mas ya? Udah banyak. Itu banyak satu kelas itu udah 30 orang, 35 30 orang. Sing jurusan tadi itu. Ya, jurusan tata rupa pentas udah banyak, udah 35 orang. Lah di situ kaya kuliah itu kaya nganu, kaya kalau perihalnya tata apa itu? Kuliah-kuliah yang jurusannya yang untuk tata panggung, tata cahaya itu kita hanya suruh fotokopi buku-buku barat itu. Literasinya dulu kan buku-buku luar. Yang itu kalau bahasa buku-buku dalam bahasa Indonesia enggak ada, bahasa Inggris semua. Nah itu aku koyo dijak ngimpi loh. Satu adalah padahal saya enggak menguasai bahasa Inggris waktu itu. Iya ora iso Mas, bahasa Inggris ra mudeng, terus gambar-gambar itu. Gambar-gambar juga di sini enggak ada. Istilahnya untuk mengaplikasikan itu lampu koyo ngene gini apa enggak punya. Di Indonesia enggak, yang ada di Jakarta. Kalau dulu seluruh Indonesia enggak ada lampu-lampu yang standar seperti itu, enggak ada. Itu waktu itu hanya ada di Jakarta. Nah, di situ saya punya kerentek itu terus wah ini nek saya kuliah tok ra entuk apa-apa ini, karena saya pengen lebih fokus nih tata artistik. Kebetulan itu di jurusan kami itu belum siap secara dosen, secara apanya, kurikulumnya belum siap. Nah saya terus istilahnya ada kebetulan Taman Budaya sini, di Taman Budaya Solo, Taman Budaya Jawa Tengah di Solo itu ada gedung pertunjukan namanya Teater Arena, yang itu saya lihat itu tiap hari ada pementasan. Nah di situ saya nembung minta ke namanya Bapak Hengki Safrudin waktu itu yang menjadi pengelola gedung itu dan kepala teknisi Taman Budaya, dan kebetulan Pak Hengki Safrudin itu adalah di Solo sudah terkenal menjadi penata lampu dan penata artistik juga. Nah, saya itu nyantri itu belajar sambil bekerja kepada semacam magang. Nyantri itu bukan hanya sekedar tapi belajar bekerja sama seorang maestro, seorang guru. Jadi disuruh guling yang guling, disuruh mau apa ya itu. Selama itu saya di Taman Budaya menjadi tenaga teknisi. Tapi nggak mikir itu aneh honor atau nggak pikir. Yang penting sini adalah itu sampai belajar, belum mikir kreativitas Mas. Itu belajar bagaimana aku belajar tata cahaya, bagaimana tata panggung, bagaimana saya mengerti tentang seni pertunjukan khususnya teater. Itu ada di selama 12 tahun itu saya di Teater Arena itu. Di situ ada berbagai macam seni pertunjukan ya, teater apa seminggu bisa 2 kali 3 kali pertunjukan.
Itu dari Solo, dari nasional, dari internasional. Nah, di situ saya ketemu beberapa maestro-maestro tata artistik. Nah, di situ saya itu pembelajaran yang bagus. 12 tahun tadi. Dia di Taman Budaya saya sudah menjadi teknisi, teknisi honorer istilahnya itu 12 tahun. Yang dari pertama kalinya tata cahaya itu waktu itu saya disuruh hanya nyambungi kabel, ngotong-ngotong kabel dan belum menyentuh wilayah tatanan. Benar-benar belajar dari basic teknis, sebelum setelah beberapa tahun itu baru boleh atau baru namanya guru saya awal itu namanya Pak Hengki itu baru dikasih coba kamu menata lampu yang pertunjukan ini coba lah sambil didampingi oleh namanya Pak Hengki Safrudin itu selama panjenengan itu masih kuliah waktu itu? Iya masih kuliah. Nah, itu Pak yang Hengki itu apakah dosen ya Pak? Bukan, Pak Hengki itu pegawai Taman Budaya yang kebetulan punya basic itu. Ya punya keahlian, punya bidang, punya basic yang sangat seorang penata artistik dan seorang penata cahaya di di sebuah pertunjukan di Solo, entah teater, tari dan sebagainya. Nah, aku awal belajar dari namanya Bapak Hengki Safrudin itu. Jadi ada informasi-informasi yang banyak tentang tata cahaya, tentang tata panggung, tentang apa-apa seni pertunjukan itu dari Pak Hengki dan peristiwa pertunjukan di teater arena Taman Budaya Surakarta ini, Solo ini. Jadi kalau masalah kuliah 6 tahun atau berarti ya karena itu. Jadi terus lali kuliah. Biasanya standarnya berapa tahun? 3 tahun. Oh, 3 maksimal tahun ada di 5 tahun. Karena D3 tadi. Ya, maksimal ada di 5 tahun. Kebetulan waktu itu kan belum ketat. Kalau nggak salah lulusnya 7 tahun kali. 7 tahun atau 10 tahun. Jadi kalau sekarang baru udah AMD itu. Kalau sekarang ukuran waktu ya sudah di S2 itu. Ketika zaman berproses itu apakah dengan teman-teman mahasiswa juga Mas waktu di minggu? Saya sendirian. Oh, sendirian. Dan saya ketika ada peristiwa ketika saya ngotong-ngotong kabel dilihat teman-teman mahasiswa itu saya ejek-ejek. Itu mahasiswa apa kuli gitu. Wah, saya di sini itu ada kontradiktif. Jadi was tak buktekke, tapi itu jadi motivasi. Gitu. Jadi dulu saya belajarnya memang dari nol banget, dari seorang teknisi. Kalau di lampu teknisi, kalau di tata panggung ya nukang gitu. Dari itu baru belajar di wilayah estetika. Kembali kepada pekerjaan atau kegiatan seorang penata artistik seni pertunjukan itu apakah hanya seni pertunjukan teater atau dengan seni-seni tari atau itu bisa melingkup ke situ toh Mas ya? Ya, kalau di semua seni pertunjukan itu ada bidang pendukung yaitu adalah tata artistik. Sebenarnya bukan hanya bidang pendukung tapi itu menjadi sebuah teamwork. Itu kalau di sebuah seni pertunjukan tata artistik juga penting. Tata artistik itu adalah ada tata panggung, ada tata cahaya, ada tata rias busana, terus ada tata suara. Itu ada bagian-bagian elemen-elemen dalam sebuah elemen pendukung yang tapi penting. Kalau dulu nama pendukung, sekarang bisa katakan itu elemen penting di sebuah pertunjukan. Seni pertunjukan. Satu kesatuan. Jadi istilahnya aktor sebagus apa kalau tata cahayanya nggak bagus, ya nggak bisa bagus maksimal, nggak bisa maksimal, gitu kan. Itu saling membutuhkan dan itu menjadi sebuah kerjasama, teamwork. Oh ya, penata artistik itu ternyata juga ya saya juga pernah mempelajari itu ternyata mencakup tata pentas, kemudian tata cahaya, juga tata suara, tata rias itu termasuk penata artistik Mas ya. Ya. Kembali kepada tentang aktivitas panjenengan tadi ternyata untuk seni tari, teater juga, ketoprak, wayang orang itu sampean juga bisa kerja di situ. Iya, aku banyak terlibat juga di ketoprak, di wayang orang, yang seni populer
pendidikan orkestra musik, misalnya pentas-pentas musik itu juga dibutuhkan tata artistik. Itu tata artistik lebih menata, mengelola tentang visual. Ya. Lebih gitu. Visual dan pendengaran itu kan kalau tata artistik lebih esensinya ada di situ. Jadi sebagaimana sebuah pementasan punya daya tarik secara mata, itu ada sentuhan-sentuhan di artistik. Nah, itu perlunya di zaman modern ini tata arti jadi penting banget, bagian yang penting di sebuah proses seni pertunjukan. Itu. Memang ketika saya misalnya menyaksikan pertunjukan teater Gandrik, saya pernah 2 kali nonton. Ketika kita memasuki ruang pertunjukan tuh hati kita merasakan sesuatu yang deg begitu. Nah itu memang itu keahlian dari seorang penata artis untuk semacam hipnotis lah gitu. Ketika masuk ruang pertunjukan kadang-kadang pentasnya kok sederhana tetapi begitu masuk langsung kita tertarik. Wah ini opo kita ya. Sampai memang ada feeling-feelingnya seorang penata artis dari tim itu memang harus begitu, Mas. Sebenarnya kerja seorang penata artistik atau penata-penata yang lain di bagian dari elemen pertunjukan itu sebenarnya hampir sama dengan seniman yang lain. Itu sama. Artinya ini kedudukannya juga sebagai kreator, seorang kreator visual. Nah ini penting juga, artinya menata artistik di sebuah pementasan itu juga harus membaca naskah dulu. Kalau enggak ya skenario ataupun sinopsis itu harus dibaca dulu, dipelajari dan semacam bedah naskah. Itu terlibat dengan di situ ada sutradara dengan kita diskusikan dulu. Nah, itu di situ sutradara akan membawa naskah kemana itu dipresentasikan. Itu ditangkap oleh penata artistik dan pemain-pemain ketika bedah naskah. Nah ini tugasnya penata artistik juga akhirnya menyodorkan sebuah konsep tentang tata artistiknya nanti kayak apa, itu dipresentasikan ke sutradara. Nah ini yang aku namakan itu ada kerja bareng di sebuah seni pertunjukan ini, sifatnya adalah kerja bareng, kolaborasi, yaitu itu. Nah itu dari situ muncul bentuk tatanan, semisal tata panggungnya nanti ada di bawah penata artistik kan ada penata panggung, ada penata cahaya, ada penata suara, penata kostum dan rias. Di bawah penata artistik kan ada itu. Ada, jadi subnya ada di situ. Nah, itu kalau secara proses kerjanya seperti itu. Jadi bukan hanya nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Karena nanti kalau itu menjadi berdiri, itu jadi tontonannya itu nggak menyatu, kesatuannya nggak ada. Iya, nggak ada. Itu penting itu dari sebuah pertunjukan ini. Sebuah teamwork ataupun kerja universal, kerja kolaboratif itu seni pertunjukan gitu. Biarpun tetap aja yang pegang palu adalah sutradara. Itu. Pengalaman panjenengan, Mas, perbedaan penata artis penataan panggung tadi, pentas tadi antara pertunjukan teater, musik, wayang orang dengan ketoprak ludruk itu berbeda, Mas ya? Sebenarnya kalau ketoprak ludruk teater itu sebenarnya bagian yang sama, karena kalau itu mereka ada di teater, wilayah teater. Hanya ini kalau ini ludruk ketoprak adalah teater tradisi. Kalau ngomong teater itu luas kan, itu luas, itu bisa aja dalang itu adalah teater juga, artinya monolog kan bisa gitu. Teater katanya itu menjadi induk di sebuah seni pertunjukan. Gitu. Kalau di musik, pentas musik itu beda dengan treatment atau persingkapan yang beda. Itu. Jadi kalau ngomong tentang penataan artistik di ketoprak, ludruk atau itu hampir sama ketika ya itu teater, penyingkapannya perhitungannya ada, yaitu frame-nya adalah teater. Di situ. Hanya di sini ada yaitu tadi bahwa di sini lebih seni tradisi kebanyakan adalah cerita-cerita jadi, cerita semisal Mahabharata, Ramayana. Kalau ketoprak lebih legenda-legenda, itu lebih itu istilahnya sifatnya tontonan realis sifatnya. Dan ada geber Nah itu kalau di zaman dulu itu kalau namanya ada ketoprak tobong atau di dulu itu sebenarnya
tentang tata artistik itu sudah dipahami oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Dengan lukisan-lukisan itu dengan cara-cara, karena ada referensi mungkin dari barat dan opera. Itu oleh para leluhur kita itu, yaitu tadi ora kalah karo kahanan, bikin sebuah layar-layar, istilahnya geber-geber itu. Kalau ke hutan gambarnya hutan, kalau itu ke keraton gambar latar belakangnya yang keraton bawah itu. Ya itu di roll itu loh, digulung itu sebenarnya itu pemahaman tentang tata artis sudah lama, itu sudah mungkin ratusan tahun yang lalu dengan hadirnya namanya orang-orang dan ketoprak, kalau itu Indonesia sebelum ada teater modern. Itu sebenarnya tentang pemahaman ataupun ilmu tata artis itu udah lama, itu udah mungkin ratusan tahun udah. Kalau untuk penataan artis teater modern tuh Mas, teater kontemporer itu apakah sepertinya saya lihat tuh, saya selama mungkin pernah menyaksikan beberapa kali pementasan di beberapa kota itu, penata artis itu kok simpel sekali yang teater modern ya Mas. Itu sifat-sifatnya macam-macam Pak. Itu karena modern tuh bisa katakan ada kebanyakan bermain simbol. Bermain simbol di situ, artinya tata artistiknya ataupun tata panggungnya bermain simbol. Itu ada juga di teater modern yang sifatnya realis. Kan ada banyak macam-macam dari makanya tuntutan naskah itu ada di mana? Apakah itu naskah absurd? Naskah absurd itu naskah yang bersimbol-simbol gitu mungkin. Nah, ini tata artistik juga perlu memahami itu.